Bab 1296. Kedua pembangkit tenaga listrik ini berada di tengah-tengah alam dewa sejati dan mereka sangat kuat. Kekuatan belaka mereka, ditambah dengan aura tebal, menyebabkan ledakan besar seperti guntur besar, membuat suara memekakkan telinga, sedemikian rupa sehingga banyak orang berdiri dengan terkejut dan melihat ke langit dengan kaget. Tidak, anak ini tidak terpesona. Daryl awalnya berpikir bahwa Jack pasti akan terpesona oleh pukulan putranya, dan bahkan menderita luka serius, tetapi itu adalah jalan buntu. Ekspresinya sekarang jelek. Tingkat kultivasi Jack tampaknya mirip dengan putranya. Orang ini, Helena memandang Jack di sana, juga menunjukkan ekspresi terkejut, bibir merahnya sedikit terbuka, sangat terkejut. Kakak, izinkan saya memberitahu Anda, Jack masih menahan diri. Lagi pula, dia tidak ingin mengekspos kekuatannya yang sebenarnya ketika begitu banyak orang menonton. Daniela memandang Helena di samping dan mengangkat kepalanya sedikit. Matanya penuh dengan kepuasan diri karena pria miliknya ini benar-benar tidak terlalu buruk. Tidak mungkin, orang ini lebih baik dari Keith. Helena bahkan lebih terkejut. Tidak heran jika Daniela menyukai anak ini. Sepertinya anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Pada saat ini, sudut mulut Jack melengkung membentuk seringai jahat dan dia tiba-tiba menerapkan lebih banyak kekuatan dan secara langsung menekan kekuatan Keith. Darah menyembur keluar dari mulut Keith saat energi menghantam tubuhnya dan kekuatan itu melemparkannya beberapa ratus meter jauhnya. Begitu dia menyentuh tanah, Keith memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya memucat saat dia mencoba untuk pulih. Tuan muda, apakah kamu masih bertarung? Jack tersenyum ringan. Berdiri di udara, dia melirik lawannya dengan ringan, namun dengan sangat tenang seolah-olah dia hanya bosan. Mata Jack tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terbesar bagi Keith. Keith menggertakkan giginya karena marah dan mengepalkan tinjunya, tapi dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa dia sama sekali bukan lawan Jack. Jika anak ini mengeluarkan senjata roh juga, dia akan berada dalam masalah besar. Tidak heran Miss Helena jatuh cinta padamu. Keith berpikir sambil berdiri. Dia memandang Jack dengan penuh kebencian, dan berkata, "Wah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku masih memiliki kekuatan untuk bersaing. Ketika permainan dimulai, kita akan bersaing lagi." Kerja yang baik. Tuan Jack benar-benar luar biasa. Semua orang di keluarga White sangat senang. Pertarungan Jack berhasil dengan baik untuk memberikan wajah positif keluarga White dengan semua orang di sekitarnya. Di masa lalu, setiap kali ada pertandingan, keluarga White tidak berani berbicara terlalu banyak dan berusaha untuk tidak menonjolkan diri, tetapi meskipun demikian, keluarga tujuh bayangan lainnya tidak memedulikan mereka dan akan mendorong dan menggertak mereka. Karena kekuatan keseluruhan keluarga White tidak jauh lebih tinggi daripada beberapa keluarga kelas 2, beberapa keluarga kelas 2 merasa tidak puas dan tidak setuju dengan keluarga White. Ini menempatkan mereka dalam baku tembak antara dua kelas keluarga. Hari ini, penampilan Jack akhirnya membuat mereka lega. Jack memandang Joshua dan tertawa, "Saudara-saudaramu ingin bertarung denganku sebelumnya, tetapi mereka mengatakan mereka akan menunggu pertandingan. Sepertinya salah satu dari mereka memiliki perhitungan yang datang lebih cepat dari yang diharapkan. Nak, jangan terlalu banyak menertawakan, anak-anakku tidak perlu memperhatikanmu jadi lebih baik kamu perhatikan siapa yang kamu tertawakan. Kamu terlalu sombong, sudah waktunya aku memberimu pelajaran." Bab 1297. Daryl merasa bosan. Anak-anaknya semua adalah tuan. Yang paling penting adalah peringkat mereka lebih tinggi daripada kebanyakan di antara 8 keluarga bayangan. Putranya sendiri dikalahkan oleh putra tidak sah dari keluarga White yang telah kembali dari dunia luar, yang sudah membuatnya tak tahu malu. Kemudian tanpa diduga, Jack berani mengejek putranya seperti yang baru saja dia lakukan. Daryl sudah cukup melihat sehingga dia terbang dalam sekejap, mengepalkan tinjunya, dan langsung mengejar Jack. Di pihak keluarga White, Penatua pertama bereaksi dalam sekejap dan datang ke Jack, dan serangan Tuan Norman dengan pukulannya sendiri. Ini hanya diskusi antara dua junior. Mungkinkah keluarga Norman Anda tidak mampu kehilangan? Mata tetua pertama penuh dengan kemarahan. Saat dua serangan bertemu satu sama lain, mereka masing-masing terhuyung mundur beberapa meter. Mustahil. Daryl terkejut, ada ekspresi terkejut di matanya. Dia ingat tetua pertama keluarga White,
dia hanya pada tahap akhir dari alam dewa sejati. Meskipun Daryl tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dia adalah puncak dari alam dewa sejati. Dengan pukulan biasa, Kenneth, sesepuh keluarga White seharusnya tidak diam saja. Apakah kamu sudah menembus ke puncak alam dewa sejati? Daryl dengan cepat memikirkan kemungkinan, dan wajahnya langsung jelek. Untuk waktu yang lama, keluarga White hanya memiliki satu tuan di puncak alam dewa sejati, itulah sebabnya keluarga lain memandang rendah mereka. Karena meskipun berada di peringkat ke-6 dan ke-7 dalam keluarga kelas 1, ada 2 pembangkit tenaga listrik di puncak para dewa palsu dalam keluarga. Jika Kenneth benar-benar menembus ke puncak alam dewa sejati sekarang, status keluarga White jelas akan sama dengan keluarga bayangan lain yang lebih rendah. Tuan Norman benar-benar memiliki penglihatan yang baik. Saya hanya beruntung baru-baru ini. Baru-baru ini saya telah menembus ke puncak alam dewa sejati, dan kekuatan tempur saya telah meningkat beberapa kali. Jika tidak, bagaimana saya bisa menerima pukulan dari Anda barusan? Kenneth tertawa. Pada saat ini, dia jelas merupakan hal yang paling mempesona di sini, dan hampir semua mata tertuju padanya. Kenneth benar-benar menerobos ke puncak alam dewa sejati. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Lagorio juga bergegas. Mereka kebetulan melihat pemandangan ini, dan ekspresi Trenton jelek. Bagaimanapun, mereka sekarang dapat menganggap keluarga White sebagai musuh bebuyutan. Jika Kenneth menerobos ke puncak alam dewa sejati, kesenjangan antara mereka dan keluarga White akan melebar lagi. Mereka ingin membalaskan dendam putri mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membalas dendam. Dengan ini, sekarang berapa lama? Dia awalnya berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Cabello adalah musuh dengan keluarga White. Mungkin mereka bisa bergandengan tangan dengan keluarga Cabello dan berurusan dengan keluarga White di masa depan. Tapi sekarang mereka mengatakan Jack dan Helena sedang menjalin hubungan, belum lagi persahabatan dengan Daniela. Dalam hal ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, Jack menyinggung perburuan tuan muda kedua karena ini, yang membuatnya bahagia lagi, dan mungkin dia bisa dari situasi ini untuk membalas dendam. Dia sedikit senang pada awalnya, tetapi sekarang dia datang ke sini dia menemukan bahwa penatua pertama dari keluarga White benar-benar telah menembus ke puncak alam dewa sejati. Naik turun membuatnya merasa seperti sedang menaiki roller coaster. Haha, Tuan Lagorio, apakah hanya Anda yang bisa menerobos, tidak bisakah saya membuat terobosan? Kenneth melihat wajah suram Trenton dan tidak bisa menahan tawa. Cek tes, dalam 1,5 tahun terakhir, jarang terdengar bahwa seseorang menerobos ke puncak alam dewa sejati, namun hari ini saya menemukan bahwa 2 yang telah menembus ke puncak alam dewa sejati. Pada saat ini, karpet terbang milik salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Tudor, datang, dan wanita paruh baya yang duduk di atasnya tersenyum dengan tenang. Bab 1298. Tuan Tudor, lama tidak bertemu. Melihat guru Tudor yang datang, Nash langsung berdiri, tersenyum kecil, menggenggam tangan dan membungkuk padanya. Tuan Tudor melompat dari karpet terbang, lalu menyingkirkan karpet terbang, berjalan mendekat dan tersenyum, Tuan White, sudah lama sejak saya mendengar tentang urusan keluarga Anda, saya tidak menyangka bahwa orang yang berbagi tempat tidur dengan Anda benar-benar bisa meracuni Anda, itu membuat saya merasa tidak enak untuk memikirkannya. Pada titik ini, wanita parubaya itu memandang Trenton lagi, dan berkata dengan menyindir, yang paling penting adalah, beberapa orang tidak merasa putrinya salah, dan mereka adalah musuh keluarga White. Tes, mereka benar-benar tidak merasa malu. Karima, siapa yang kamu bicarakan? Jangan menipu semua orang tentang ini. Trenton menjawab dengan marah, tinjunya mengepal. Ada apa? Mungkinkah kamu ingin menjadi musuh keluarga Tudor? Karima mengerutkan kening, dan kemudian tersenyum dingin, saya bahkan tidak tahu nama atau nama keluarga Anda. Mungkin Anda bisa datang memberitahu kami nama Anda sehingga kami tahu siapa Anda. Anda, Trenton menggertakkan giginya. Keluarga Tudor termasuk di antara 8 keluarga bayangan. Mereka berada di bawah dan hanya sedikit lebih baik daripada situasi keluarga White. Dari 2 pembangkit tenaga listrik di puncak alam dewa sejati, salah satunya hanya menerobos tahun lalu. Hubungan antara keluarga Tudor dan keluarga White dianggap yang terbaik. Kedua keluarga sering saling membantu.
Meskipun Trenton marah, dia juga tahu bahwa keluarga Lagorio bahkan tidak dianggap sebagai salah satu dari 8 keluarga bayangan teratas, dan hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 2 teratas. Karena itu, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menelan amarahnya. Haha, semua orang hampir tiba. Akhirnya, orang-orang dari keluarga Hun juga datang, melepaskan pedang terbang. Orang tua dari keluarga Hun tertawa, wajahnya merah dan penuh energi. Trenton terbang dan melihat, dan segera melangkah maju untuk menghadapinya lalu berkata dengan hormat. Ada 2 keluarga bayangan, keluarga Chanmore dan keluarga Lucas, yang belum datang. Juga, masih ada beberapa keluarga kelas 3 yang belum datang. Ketika Nash melihat adegan ini, dia sedikit terdiam. Trenton jelas ingin menyenangkan keluarga pemburu, kepala dari 8 keluarga. Ini terlalu jelas. Iya, Master Hun mengangguk dengan tenang, lalu melihat ke arah keluarga White, mengerutkan kening dan berkata, Nash, saya mendengar bahwa putra Anda Lance sudah mati, dan Anda telah menemukan anak haram lagi. Benar. Nash segera maju selangkah dan sedikit melengkungkan tangannya, Tuan Hun, untuk putra sulung saya, apakah dia mati atau tidak, kami tidak tahu. Kami masih mengirim orang untuk mencarinya dan yang lain yang mengikutinya. Anggota keluarga masih mencari anak-anak dari keluarga mereka. Meskipun kebanyakan dari mereka sudah meninggal, kami masih memutuskan untuk mencari 1 bulan lagi. Nash, kamu hanya mencari 1 bulan lagi lalu kamu memutuskan untuk menyerah. Dia adalah putramu, bahkan jika putriku berbuat salah padamu, kamu tidak bisa menyerah begitu cepat, kan? Itu cucuku. Kamu terlalu tidak manusiawi. Ketika Trenton mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah, apakah kamu bahkan mencarinya? Kamu tidak perlu mencarinya, aku akan mencarinya sendiri. Bab 1299. Tuan Lagorio, bukannya saya tidak mencarinya. Saya sudah sakit selama beberapa bulan. Dan seperti yang Anda tahu, hutannya agak aneh dan berbahaya. Saya tidak bisa pergi ke bagian terdalam. Jika mereka masih belum kembali, maka kebanyakan dari mereka mungkin sudah mati. Nash tersenyum pahit, meskipun Lily menganiaya saya, bagaimanapun juga Lance adalah putra saya. Saya tentu berharap dia masih hidup dan tentu saja berharap untuk menemukannya. Tidak peduli apakah dia memilih untuk mengikuti saya atau mengikuti Lily ketika saatnya tiba, itu adalah miliknya, pilihannya, dan aku akan menghormati pilihannya. Saya pikir Anda mengatakannya dengan baik. Jika saya jadi Anda, saya akan membiarkan orang-orang dari keluarga White pergi ke tempat terdalam untuk menemukan mereka. Trenton tersenyum, dengan ekspresi jijik, kalian orang-orang dari keluarga White, apakah kalian masih takut mati? Ini bukan pertanyaan apakah kamu takut mati atau tidak. Hutan itu, semua orang tahu bahwa mereka yang masuk ke dalam tidak akan kembali hidup-hidup. Saya tidak ingin sembarangan membuang nyawa keluarga White. Nash berkata dengan sedikit marah, karena kamu sangat mencintai cucumu, maka kamu masuk dan menemukannya, aku tidak akan menghentikanmu. Jack, yang mendengar kata-kata ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada tempat yang begitu misterius dan berbahaya. Oke, pada saat ini, lelaki tua keluarga Hun menjadi sedikit tidak sabar dan langsung menyela, hari ini, semua orang di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 tahunan kami, bukan untuk melihat 2 pertengkaran Anda. Jika ada kontradiksi di antara Anda, turun dan selesaikan itu, sendiri, jangan mempengaruhi permainan hari ini. Setelah Master Hun selesai berbicara, dia melanjutkan ke Nash, aku penasaran, seperti apa rupa bajinganmu. Kudengar kamu baru saja datang ke Kobe. Aku bahkan mendengar dia mengambil keperawanan putri sulung keluarga Cabello. Dia pasti seorang pemuda yang sangat menawan. Mulut Jack sedikit berkedut, dan dia melangkah maju dan berkata, Tuan Hun, saya Jack White. Master Hun memandang Jack, dan kemudian tersenyum, dia sangat tampan, tidak heran kamu memiliki hati Nona Helena. Jack merasa sedikit khawatir di hatinya ketika dia melihat senyum pihak lain. Ini adalah kakek tuan muda kedua Chet Hun. Karena banyak orang lain tahu apa yang terjadi antara dia dan Helena, maka tidak diragukan lagi bahwa Master Hun juga tahu. Jika Tuan Muda Hun datang untuk membalas dendam dari kakeknya, jika itu masuk akal, orang tua ini seharusnya tidak menunggu untuk melihat Jack sendiri. Itu sebabnya dia bertingkah seperti dia sangat mudah didekati.
Saya harus mengatakan bahwa lelaki tua ini pasti rubah tua dengan pisau di senyumnya. Orang seperti itu terlalu menakutkan dan tidak bijaksana untuk diprovokasi. Tidak menunggu Jack berkata, Master Hun tersenyum lagi, "Yah, saya tidak bahagia selama bertahun-tahun. Jika Anda dan Nona Helena bisa keluar hidup-hidup setelah kompetisi ini, lelaki tua itu akan datang untuk memimpin pernikahan Anda, menikah sebulan kemudian, ketika saatnya tiba, lelaki tua itu akan datang untuk minum anggur pernikahanmu, bagaimana?" Apa? Ketika Helena mendengar ini, wajahnya jelek. Sepertinya lelaki tua ini benar-benar tidak percaya bahwa dia dan Jack sedang menjalin hubungan. Itu sebabnya dia sengaja mencoba menguji mereka. Jika mereka tidak setuju, maka mereka akan mengaku bermain dengan cucunya. Ketika itu terjadi, orang tua ini pasti akan marah. Memikirkan hal ini, kepala Helena berdengung. Dia tidak pernah berpikir kebohongan ini benar-benar akan menempatkannya dalam dilema seperti itu. Aku pasti tidak bisa menikahi Jack. Aku hanya bertemu dengannya sekali atau dua kali. Meskipun dia terlihat cukup baik, aku tidak memiliki perasaan seperti itu sama sekali. Apalagi ini pacar Daniela. Bagaimana saya bisa merampok pacar Daniela? Daniela bahkan lebih cemas ketika dia mendengar ini. Dia berdiri dan berkata dengan marah. Tidak. Saya tidak setuju. Bab 1300. Kamu tidak setuju. Master Hun mengerutkan kening, cukup terkejut. Kenapa dia tidak setuju? Banyak orang juga tercengang. Master Hun jelas baik, dan dia juga ingin menikmati anggur yang enak dan bahagia. Ini adalah inisiatif untuk melamar Jack dan Helena menjadi tuan rumah pernikahan. Merupakan hal yang sangat membanggakan untuk menerima berkah dari sosok berpangkat tinggi seperti Master Hun. Namun, Nona Daniela sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak setuju. Daniel, Venus terkejut, dan segera bergerak maju untuk menarik lengan baju Daniela dan mengedipkan mata padanya. Saat ini, jika dia mengatakan Jack adalah pacarnya, itu akan merepotkan. Daniela memang terlalu marah barusan, jadi dia berdiri tanpa memikirkannya. Sekarang ketika dia diingatkan oleh Venus, dia juga memahami keseriusan masalah ini. Dia memutar matanya dan berkata, adikku dan dia hanya bertemu 2 atau 3 kali. Bahkan jika mereka jatuh cinta pada pandangan pertama, mereka tidak berbicara tentang pernikahan. Venus menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, ya, tidak perlu terburu-buru. Ketika berbicara tentang teman, akan butuh waktu lama untuk mengetahui apakah itu pantas atau tidak pantas. Jika Anda memutuskan juga cepat, Anda akan memiliki konflik. Benar kan? Helena juga segera berkata, ya, Master Hun, terima kasih atas kebaikan Anda. Jack dan saya baru saja bertemu belum lama ini, dan kami baru saja menjalin hubungan romantis. Bagaimana keadaannya di masa depan? Saya benar-benar tidak tahu. Jika kita menikah itu akan terlalu cepat. Aku belum mempertimbangkan untuk menikah. Hebat, jika mereka berdua putus di masa depan, bukankah aku masih punya kesempatan? Seorang tuan muda, setelah mendengarkan, berkata dengan ekspresi gembira. Pria di sebelahnya mencibir dan berkata, dalam mimpimu. Begitu banyak tuan dari keluarga kelas 1 telah ditolak. Kamu pikir keluarga kelas 2 akan memiliki kesempatan? Tuan muda itu memegang tangannya di dadanya dan berkata, itu belum tentu benar. Meskipun Jack adalah tuan muda dari keluarga bayangan, status dan kemampuannya tidak jauh lebih tinggi. Dia hanyalah anak haram yang kembali dari di luar. Aku masih mendengar bahwa anak di luar ini adalah menantu yang masih hidup. Tidak, dia sebenarnya menantu yang tinggal di rumah. Itu benar-benar memalukan. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga kulit white sebenarnya hidup sebagai menantu yang tinggal di rumah. Itu akan sangat memalukan, lebih baik tidak pernah menikah seumur hidup daripada menjadi menantu yang hidup. Ketika beberapa anak muda mendengar ini, mereka semua bersimpati atau menghina Jack. Haha, menarik, menarik. Tuan muda Hun, yang telah memperhatikan Helena sambil tersenyum, akhirnya berbicara pada saat ini. Dia tertawa beberapa langkah ke depan, dan kemudian tersenyum mengejek, ternyata Anda dan Jack hanya bertemu 2 atau 3 kali. Setelah bertemu 2 atau 3 kali, mereka menjadi pacar dan pacar. Masuk akal, tetapi hanya bertemu 2 atau 3 kali, dia bahkan memberi anak ini untuk pertama kalinya. Bukankah itu terlalu ceroboh? Bersambung.